Sebagai seorang mahasiswa jurusan kuliner di sebuah perguruan tinggi, Aza terkadang harus menghadiri kelas-kelas yang berlangsung hingga larut malam. Pada suatu hari, ketika malam sudah sangat larut, dia dan teman sekelasnya yang lain, Sima, berjalan pulang ke asrama bersama-sama. Selama perjalanan mereka asik ngobrol. Kemudian Sima menceritakan sebuah kisah menyeramkan di mana asrama tempat Aza tinggal mengalami gangguan makhluk halus. Menurut Sima, sebelum ada kehebohan di asrama tersebut karena kononnya sebagian besar mahasiswa sering diganggu oleh pocong. Nanti setelah masuk asrama mandi dulu, jangan langsung tidur, kata Sima, mengingatkan Aza. Sima kemudian meninggalkan Aza sendirian sebelum kembali ke kamarnya karena Aza dan Sima beda tempat asrama. Namun sebagai orang yang kurang percaya keberadaan makhluk halus, Aza tidak memperhatikan cerita Sima. Setelah sampai di kamar, Aza langsung merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur sambil menguap panjang. Mengingat besok harinya dia harus masuk di kelas jam 8 pagi tanpa membersihkan diri dulu. Tiba-tiba Aza terbangun di jam 3 pagi karena mendengar suara dentuman seakan-akan sesuatu melompat mendekatinya. Mengingat tinggal sendirian di kamar dan merasa lelah, Aza mencoba untuk tidak memperhatikan suara tersebut dan melanjutkan tidurnya seperti biasa. Namun sejak kejadian malam itu, Aza mulai mendapatkan mimpi aneh. Dalam mimpinya muncul seorang pria yang mengikutinya dan menyentuh tubuhnya. Kejadian aneh tersebut tidak ia ceritakan kepada siapapun hingga suatu malam pocong muncul dan menampakkan dirinya. Sebelum kejadian itu, Aza tidur seperti biasa di asrama dan mendapatkan mimpi yang menakutkan. Malam itu, ibu jari kaki kirinya tiba-tiba terasa sakit seolah-olah digigit oleh sesuatu. Ketika dia membuka mata, Aza terkejut melihat pocong di ujung bawah tempat tidurnya. Makhluk menyeramkan itu tampak sedang menjilati darah yang keluar dari ibu jari kakinya sambil menatap ke arahnya. Karena ketakutan dan tidak tahan dengan apa yang terjadi, dia memutuskan untuk bertemu dengan seorang ustadz untuk mendapatkan perawatan. Menurut ustadz yang merawatnya, pocong itu sebenarnya telah jatuh cinta pada Aza sejak malam pertama dia mulai mendapatkan mimpi aneh. Ustadz itu menjelaskan lebih lanjut bahwa makhluk pocong tersebut sebenarnya adalah jin laki-laki. Makhluk itu sudah merasa nyaman dengan Aza sejak kali pertama melihat gadis itu pulang dari kelas malam. Setelah menjalani perawatan selama hampir 3 jam, Aza dinyatakan sembuh sepenuhnya. Dia tidak lagi mendapatkan gangguan makhluk halus maupun mendapatkan mimpi-mimpi aneh.